Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari program studi pendidikan luar sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perencanaan program pelatihan marketing melalui copywriting di BBPLK Semarang. Bagi Anda yang sedang memulai bisnis atau baru mau memulai bisnis, atau bagi Anda yang tertarik dalam bidang content writing, maka kegiatan copywriting merupakan kegiatan yang harus kalian lakukan. Mengapa? Karena bagi pebisnis, copywriting ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pada tingkat keberhasilan bisnis yang sedang dilakukan. Copywriting sendiri itu apa sih? Copywriting itu merupakan suatu metode atau teknik pembuatan naskah atau materi pemasaran yang dapat membujuk klien ataupun konsumen ataupun masyarakat umum untuk melakukan suatu yang sesuai dengan keinginan Anda. Misal, Anda menjual suatu produk, maka para audien akan tertarik untuk membeli produk Anda. Semisal Anda menyediakan jasa, maka para audien atau konsumen ataupun para klien itu tertarik untuk menggunakan jasa Anda. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, copywriting ini dapat juga diterapkan dalam pembuatan suatu naskah video dan podcast. Tujuan perencanaan program pelatihan marketing melalui copywriting ini adalah di mana setelah dilakukannya kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat menerapkan keterampilan menulis yang sangat baik sehingga dapat memberikan manfaat dalam digital marketing. Kemudian terasahnya kualitas tulisan dari konten yang berisikan informasi mengenai barang maupun jasa yang ditawarkan, sehingga mampu menggait para konsumen maupun masyarakat umum untuk menggunakan jasa Anda ataupun membeli produk Anda. Sebagai wadah pelatihan, BBPLK menjembatani masyarakat untuk terus berkembang sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan menjadi masyarakat yang berkualitas dan proaktif dalam memenuhi tantangan zaman. Selain itu, melalui pelatihan yang diselenggarakan, masyarakat dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, yang berkualitas, serta berdaya saing. Pemasaran sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa membuat, mengkomunikasikan, mengenalkan, menawarkan sesuatu yang memiliki value kepada klien, masyarakat umum, para konsumen, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai produk maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Sasaran perencanaan program pelatihan marketing melalui copywriting ini untuk baik itu wanita maupun pria dengan usia minimal 17 tahun, sedang tidak terikat dengan pendidikan formal manapun, sedang tidak bekerja, memiliki komitmen yang kuat untuk terus belajar, serta mereka yang memiliki minat yang besar terhadap copywriting. Saat ini, berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran
virus COVID-19 yang telah mewabah sejak tahun 2020 lalu. Efek dari pandemi yang berlangsung sangat lama ini membawa dampak kepada para wirausahawan yang harus memutar otak untuk tetap bertahan dan dapat terus mengembangkan bisnisnya meski di tengah kondisi yang belum juga membaik seperti saat ini. Menyikapi dampak dari pandemi COVID-19 ini, alternatif yang dapat dilakukan untuk para wirausahawan adalah dengan memanfaatkan platform digital seperti e-commerce ataupun media sosial seperti Instagram dan Facebook, bahkan TikTok, untuk tetap melanjutkan bisnisnya. Asosiasi E-commerce Indonesia menyatakan adanya lonjakan pada UMKM yang bergabung dalam marketplace selama pandemi COVID-19. Tercatat hingga Maret 2021, sebanyak 4,8 juta UMKM telah terdaftar dalam berbagai marketplace. Karena meningkatnya pelaku bisnis online, hal ini menjadi tidak mudah. Dibutuhkan teknik pemasaran yang tepat dan baik agar para konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan, sehingga laba bisnis itu tetap meningkat. BPPLK Semarang sebagai pihak dan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan ini dan kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti para pemateri ataupun para pembimbing yang expert di bidangnya, baik dalam bidang periklanan maupun bidang copywriting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi tahap awal yaitu pertama, materi yang akan disampaikan. Yang kedua, itu pemateri ataupun pembimbing. Yang ketiga, anggaran kegiatan. Langkah selanjutnya yaitu pelaksana akan melakukan perbaikan atas evaluasi yang telah dilakukan pada tahap awal tersebut. Program pelatihan ini akan dilaksanakan selama 1,5 bulan, di mana ada beberapa tahap seleksi awal yang akan dilaksanakan oleh para calon peserta. Kerangka pokok bahasan materi mengenai copywriting diantaranya mengenai konsep dasar copywriting, yang kedua pengetahuan tentang copywriting, yang ketiga kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Yang keempat, langkah dasar menulis a copy. Dan yang terakhir, menulis copy di media cetak dan digital. Selain diberikan materi-materi, para peserta juga akan dibimbing untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh para tutor. Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelatihan ini, yang pertama itu presentasi atau ceramah singkat, yang kedua itu bimbingan atau coaching dalam percobaan praktek, dan yang ketiga itu praktek yang untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan. Dalam pelatihan ini, evaluasi yang digunakan yaitu pre-test dan post-test yang akan dilaksanakan sebelum dan sesudah penyampaian materi, serta ujian praktek untuk mengetahui kemampuan para peserta. Kemudian di akhir kegiatan pelatihan ini akan dilakukan survei mengenai kepuasan peserta selama dilaksanakannya pelatihan ini. Selanjutnya, teknik analisis kelayakan program yang digunakan yaitu analisis SWOT. Yang pertama,
strength atau kekuatan dari pelatihan ini yaitu SDM-nya itu banyak karena bisa dari mana saja, dari kalangan apa saja, dan juga keluaran dari pelatihan ini itu dapat dimanfaatkan secara pribadi dan juga bisa menambah relasi. Yang kedua yaitu weakness. Kelemahan dari pelatihan ini yaitu pesertanya itu terbatas. Jadi sebelum pelaksanaan pelatihan akan dilakukan seleksi awal untuk para calon peserta. Yang ketiga, opportunity, peluang bagi para pebisnis, peluang bagi mereka bisa meningkatkan penghasilan dari penjualan mereka. Yang terakhir yaitu threat, ancaman dari pelatihan ini itu dari pihak pesertanya apabila belum memiliki kemampuan dasar mengenai periklanan atau pemasaran, dan juga kurangnya minat serta motivasi sehingga akan mengganggu selama kegiatan pelatihan ini berlangsung. Cukup sekian pemaparan perencanaan program pelatihan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.